Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Farudin, absen 20, dan bersama rekan saya Muhammad Abdul Firmansyah, absen 19. Kami di sini mau mengulas tentang novel buku yang berjudul Rumah Kaca, karya dari Pramudia Antatatoer. Pada novel terakhir Rumah Kaca, sudut pandang tokoh utama berubah dari yang tadinya mengikuti tokoh Minke menjadi sudut pandang seorang polisi kolonial Belanda. Polisi kolonial Belanda yaitu bernama Jacques West, pengamanan yang bertugas untuk mengawasi Minke. Minke adalah merupakan salah satu pejuang pergerakan nasional yang mendirikan sistem pengarsipan. Sistem pengarsipan yang sistematis secara diam-diam atau melalui operasi mata-mata. Seolah-olah Minke berada di rumah kaca yang gerak-geriknya dipantau orang dari luar. Setelah melakukan pengawasan pada Minke akhirnya pun ditangkap dan diasingkan ke pulau terpencil di Maluku Utara, atau bisa dimengerti semuanya itu di Maluku Utara. Meski Jacques harus melaksanakan tugasnya dengan menangkap Minke, jadi Jacques akan menangkap Minke sebagai tugasnya dari atasannya. Ia sadar bahwa musuh sebenarnya bukanlah Minke dan pengikutnya. Setelah melakukan penangkapan, Jacques itu baru sadar kalau musuh yang sebenarnya itu bukanlah Minke dan pengikutnya, tetapi dinamika sosial yang tengah bangkit saat itu. Bukan Minke atau pengikutnya, melainkan dinamika sosial yang tengah bangkit di saat itu. Jadi lanjutannya bukanlah Minke dan pengikutnya yang salah. Cukup sekian dan bisa dilanjutkan. Jacques pengamanan sendiri merupakan seorang polisi berdarah Minahasa yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Minke. Dalam buku Rumah Kaca ini dijelaskan secara detail bagaimana Minke diawasi oleh kepolisian Hindia Belanda yang ditugaskan kepada Jacques sebagaimana seri tetralogi Pulau Buru sebelumnya. Dalam novel ini juga terdapat cuplikan dari kejadian sejarah yang terjadi di masa itu, yaitu kasus pembunuhan seorang prostitusi kelas atas bernama Venge de Phoenix atau Ranger de Roux. Tokoh atau penokohan yang terlibat di dalam novel Rumah Kaca. 1. Ada Jacques Pangemanan, atau bisa dikenal dengan Komisaris Kolonial Kepolisian Belanda, bisa dimengerti tokoh utama. 2. Ada Minke, bisa dikenal dengan aktivitas pergerakan nasional yang dimata-matai kegiatannya. 3. Ada Komisaris Besar Donald Nicholson, atasan Jacques pengamanan yang juga memberi tugas Jacques pengamanan memata-matai Minke. 2. Alur yang digunakan dalam novel Rumah Kaca, yaitu alur maju, karena ditemukan detail sejarah yang terkait pembunuhan seorang wanita tuna susila pada masa itu. 3. Ada sudut pandang. Sudut pandang yang ada di novel Rumah Kaca yang digunakan dalam novel Rumah Kaca ini yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dari tokoh Jacques Pangemanan. 4.
ada setting tempat. Setting tempat itu adalah tempat kerja dan tempat tinggal pengamanan di Hindia. Jadi ini adalah setting tempat yang ada di novel Rumah Kaca. Kemudian yang kelima ada setting waktu. Setting waktu yaitu pada zaman pemerintah kolonial Belanda atau pada zaman pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1912. Ini adalah setting waktu yang ada di novel Rumah Kaca. Kemudian ke-6 ada pesan moral. Pesan moral yang terkandung dalam novel Rumah Kaca adalah nilai setia pada kebenaran meskipun kita ditertawakan harta atau jabatan. Meskipun kita ditawarkan harta atau jabatan. 7. Ada nilai-nilai yang terkandung dalam novel Rumah Kaca. Nilai-nilai yang terkandung di dalam novel Rumah Kaca adalah hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan kelompok atau organisasi lokal yang terus berselisih. 8. Ada kelebihan buku. Jadi di suatu buku novel ada kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini saya mau menerangkan kelebihan buku, yaitu kelebihannya terletak pada fakta-fakta yang disajikan. Dan ada pula kekurangan. Kekurangan buku novel Rumah Kaca ini adalah kekurangannya tidak ada alur waktu yang jelas. Kesulitan menerka-nerka latar cerita ini. Jadi pas untuk membaca kan ada kelebihan dan kekurangan. Banyak kelebihannya dan ada kekurangannya. Cukup sekian dan dilanjutkan. Sekian dari kami. Bila ada salah kata yang tidak berkenan dan bila ada pembacaan kalimat yang tidak sesuai dengan ejaan atau yang lain-lain, mohon dimaafkan. Nah, yang sempurna itu tidak ada karena manusia itu tempatnya salah, bukan tempatnya sempurna. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.